Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam rekaman firman Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini minggu kedua kita tidak bisa bersama di ruang ibadah yang semestinya. Tapi saya percaya situasi apapun tidak akan memisahkan kita dari kasih setia Tuhan, tidak akan memadamkan roh kita, tetapi saya percaya kita tetap terhubung dengan Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini saya berdiri di tempat ini, kalau saudara melihat jauh ke belakang ada gunung yang sangat tinggi. Kota kita Gorontalo dikelilingi oleh gunung. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin membagikan sedikit renungan firman Tuhan buat setiap kita yang terambil dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, hari ini kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang berkata kepada kita tentang pertolongan atau penolong yang sesungguhnya bagi saudara dan saya dalam menghadapi setiap situasi dan keadaan. Alkitab berkata, Daud dalam syairnya, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Daud adalah pribadi yang selalu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita tahu awal perjalanan kehidupan Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia selalu berada di alam yang terbuka, menggembalakan kambing domba ayahnya yang kata firman Tuhan hanya 2-3 ekor. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya dengan setia, tekun, rajin. Namun dalam menjalankan tugasnya dia selalu menghadapi yang namanya bahaya. Dia selalu menghadapi yang namanya ancaman, khususnya dari binatang buas yang selalu mengancam kambing domba gembalaannya. Kita melihat dalam kisah kehidupan Daud bagaimana dia selalu berhasil keluar sebagai pemenang dalam menghadapi setiap ancaman binatang buas, entahkah itu beruang, serigala dan sebagainya. Daud selalu keluar sebagai pemenang. Sehingga kambing domba piaraannya selalu aman karena ada seorang pribadi yang bernama Daud. Namun siapakah sesungguhnya yang membuat Daud bisa berhasil mengalahkan semua binatang buas yang mengancam itu? Oleh sebab itu Daud menulis syair ini dalam Mazmur 121. Dia berkata, dari manakah pertolonganku? Ternyata dia menyadari bahwa di balik semua kemenangan, di balik semua keberhasilan, ada satu pribadi yang tidak dapat dikalahkan, yang punya kuasa, yang punya otoritas,
yaitu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dia menyadari ayat yang tadi telah kita baca, betapa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan selalu bersama dengan dia. Sehingga dia tidak takut, dia selalu dengan gagah, dengan berani, dia mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar siapakah sesungguhnya orang-orang yang layak untuk ditolong oleh Tuhan. Yang pertama yang saya temukan, yang saya pelajari dalam Alkitab, bahwa orang yang layak ditolong oleh Tuhan adalah yang pertama, orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, kita melihat firman Tuhan ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya, kepintarannya. Tetapi ayat yang ke-7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di sini kita melihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa orang yang layak ditolong oleh Tuhan adalah orang yang berserah atau menantikan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata dalam Amsal 2 ayat yang ke-7, orang yang layak ditolong oleh Tuhan adalah orang yang jujur jalannya. Orang yang jujur, orang yang tulus, tidak ada kebohongan, tidak ada yang disimpan di dalam kehidupannya. Orang yang selalu terbuka, orang yang tidak mau menyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang jujur, yang layak ditolong oleh Tuhan. Tanpa kejujuran tidak ada pertolongan. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, orang yang layak ditolong oleh Tuhan adalah orang yang layak. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Suatu saat ada seorang perwira yang datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Karena dia punya pembantu, dia punya orang suruhan dalam keadaan sakit. Lalu orang-orang di sekitar Yesus berkata, Tuhan, orang itu layak ditolong oleh Engkau. Mengapa orang itu layak ditolong oleh Tuhan? Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kisah ini berkata, sebab perwira itu, dia suka menolong, dia suka membantu pekerjaan Tuhan. Dia banyak berkorban dan orang perwira ini adalah orang yang benar-benar rendah hati. Sehingga orang itu layak ditolong oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita adalah orang yang layak ditolong oleh Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita harus seperti perwira itu. Layak ditolong oleh Tuhan karena dia banyak berkorban. Dia banyak menolong. Dia telah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dia berbaik hati kepada orang-orang yang ada di bawah wilayah kekuasaannya. Dia seorang yang mungkin penjajah bagi orang Israel. Tetapi saudaraku yang kekasih, sebagaimana Kornelius kalau kita tahu dalam kisah para rasul. Kornelius orang yang punya jabatan tinggi. Orang yang punya kuasa, dia bangsa Romawi yang hari itu memerintah di wilayah Israel. Tetapi firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, doamu telah didengar. Apa yang kau telah perbuat bagi orang-orang di sekitar, engkau menolong orang Yahudi, engkau membangun rumah orang Yahudi, rumah ibadah orang Yahudi. Dan engkau orang yang berdoa, engkau yang orang yang kudus. Sehingga malaikat berkata, doamu telah didengar oleh Tuhan, sedekahmu telah sampai kepada Tuhan. Orang-orang demikianlah yang layak ditolong oleh Tuhan. Mari belajar dari kisah perwira ini. Belajar dari contoh yang tadi saya katakan tentang Kornelius. Maka saya percaya
Kalau kita suka menolong, kita suka berkorban, kita suka memperhatikan orang yang kesulitan, orang yang kesusahan, bahkan kalaupun orang itu tidak kita kenal, orang itu mungkin orang asing. Saya percaya sebagaimana Matius pasal yang ke-25 berkata, ketika nanti kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata kita layak di hadapan Tuhan. Karena ketika aku lapar, kata Yesus, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau membesuk. Ketika aku di penjara, engkau datang melihatku. Dan orang-orang itu berkata, kapan Tuhan? Yesus berkata, apa yang engkau perbuat bagi sesamamu selama engkau hidup di dunia, itu engkau telah perbuat bagi aku. Dan orang-orang yang demikian layak ditolong oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, mari jalani hidup kita sepanjang hari ini. Di tengah situasi yang mungkin bagi orang sulit, menakutkan, dan mengkhawatirkan. Tapi saya mau katakan buat kita, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti menolong orang. Jangan berhenti untuk jujur. Jangan berhenti untuk menantikan pertolongan Tuhan sampai tiba waktunya. Karena firman Tuhan berkata, waktu Tuhan itu indah pada saatnya. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Saya berdoa engkau diberkati Tuhan. Engkau tetap sehat, ada dalam naungan kepak sayap Tuhan. Dimanapun engkau berada, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Jujur, buang kebohongan, terbuka dengan Tuhan. Dengan siapapun jangan engkau dan saya menyimpan hal-hal yang mungkin busuk, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari berbuatlah kebaikan. Sebab orang-orang demikian yang layak ditolong oleh Tuhan. Kalau dia menolong Daud dalam menghadapi setiap ancaman, dia menolong Daud dalam peperangan, pasti dia juga akan menolong saudara dan saya yang menantikan Tuhan, mengandalkan dia dalam hidup kita, yang jujur jalan-jalan kehidupannya, dan layak menerima pertolongan Tuhan karena kebaikan hati setiap kita. Sukses buat saudara, engkau orang hebat, engkau orang pilihan, engkau biji mata Tuhan, engkau orang yang terpanggil saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya kami layak di hadapan Tuhan untuk menerima pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, yang membuat orang takut dan khawatir. Tapi kami percaya dalam kesulitan Tuhan bertindak. Kami percaya dalam kesulitan ada mujizat. Kami percaya dalam situasi yang sulit ada jalan terbuka yang dari Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan Yesus, berseru siang dan malam, orang yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus akan melihat keselamatan datang dari Engkau. Hari ini kami belajar Tuhan, dari Daud yang selalu ditolong, selalu dibela, disertai oleh Tuhan. Kami belajar orang yang layak ditolong adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menanti dengan setia, tekun, sabar dan tabah pertolongan Tuhan. Orang yang layak ditolong oleh Tuhan adalah orang yang jujur, orang yang terbuka, yang tidak menyimpan hal-hal yang busuk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan orang yang layak ditolong oleh Tuhan adalah orang yang bermurah hati, orang yang suka berkorban, orang yang suka menolong orang sekalipun di masa sulit. Orang-orang demikian yang layak ditolong oleh Tuhan. Demikianlah kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk berserah, mampukan kami mengandalkan Engkau, mampukan kami untuk jujur, dan mampukan kami untuk berbuat baik, karena kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Bagimulah pujian, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.